Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Anissa Husnuzan, tentunya dalam program Tribun Timur Update, edisi hari ini, Kamis 13 Juni 2024. Dalam beberapa menit ke depan, Tribuners kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate, dan terfaktual hanya untuk Anda. Salah satunya adalah informasi mengenai seorang supir angkot asal Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Undius Kogoya di Paniai, Papua Tengah. Seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung mengenai kedatangan dari jenazah korban di kampung asalnya, Kabupaten Jeneponto, akan dilaporkan langsung oleh rekan reporter kami, rekan Muhammad Agung Putra Pratama. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Agung. Sore, Sultan di studio. Iya, dapat dijelaskan rekan mengenai seperti apa kronologi kejadian yang menyebabkan meninggalnya sopir atas Jeneponto asal Jeneponto tersebut. Silakan. Baik, rekan betul sekali di mana pada hari ini, tepatnya pada tanggal 11 Juni 2024 atau pukul 1 siang lewat 30 menit, salah seorang warga Kabupaten Jeneponto yang disebut sebagai supir angkutan umum tewas di uh, Kabupaten Kiai, Provinsi Papua Tengah. Nah, menurut informasi yang kami terima dari pihak kepala divisi desa, maksud kami dusun Pak Bambai, desa Kareloy, Kecamatan Mutaramba, yang merupakan tempat lahir korban di mana kronologis kejadian tersebut terjadi pada saat korban membawa dua orang penumpang. Nah, dua orang penumpang ini dilihat oleh salah seorang dari rekan korban yang juga merupakan sopir, di mana pada saat itu korban uh, membawa dua orang penumpang dari Bandai. Nah, setelah berpisah, korban kemudian menelpon rekan yang tadi yang bernama Ino waktu saat bertemu di kantor BRI. Korban dalam ucapannya kepada rekan tersebut bahwasanya dirinya sedang terancam, dan beberapa menit kemudian terdengarlah suara tembakan yang diduga adalah peluru yang ditembakkan kepada Brusli tersebut atau sosok tersebut. Nah, setelah dilakukan penembakan oleh KKB, kemudian mobil yang dikendarai Rusli yang juga merupakan mobil pribadinya juga itu dibakar bersama mayat korban seperti itu. Ya. Lantas setelah kepulangan dari jenazah sendiri, rekan, siapa saja keluarga yang turut menantikan kepulangan dari korban sendiri? Nah, korban sendiri datang di rumah duka atau tiba di rumah duka tepat pada pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah, di mana sanak keluarga maupun dari istri, tetangga dan anak-anak sudah menunggu kedatangan Rusli di kediaman orang tuanya di desa Karelowen. Seperti itu. Ya. Ustaz. Ya, lantas apakah ada keterangan dari keluarga atau rekan terdekat mengenai seperti apa cerita atau pengalaman selama korban bekerja di Papua sendiri? Apakah korban juga tetap aktif berkomunikasi terhadap keluarga selama berada di Papua? Kali korban diketahui terakhir kali ke lokasi atau di Papua pada 12 eh, Mei bulan lalu, dan tepatnya pada 12 Juni kemarin korban juga dipulangkan ke tanah kelahirannya namun dengan kondisi mengenaskan. Nah, terkait komunikasi menurut penuturan dari salah seorang rekan Rusli, yakni Bapak Hamka, yang juga merupakan supir yang bekerja di Papua, yang kerap merantau di Papua, menyebut bahwasanya
korban ini memang rutin memberikan hasil gerasi kepada pihak keluarga, bahkan korban juga dikenal adalah sosok yang sangat dermawan apabila korban kembali ke kampung halamannya. Terus ini tidak pernah melupa untuk menyumbangkan sedikit rezekinya, baik itu kepada orang-orang yang tidak mampu maupun juga disumbangkan kepada masjid seperti itu. Iya. Lantas seperti apa proses evakuasi dan pemulangan jenazah dari Papua sendiri, tempat di mana korban berakhir nyawanya hingga kembali ke kampung halaman di rumah duka di Kabupaten Jeneponto, rekan. Seperti apa proses evakuasinya? Nah, informasi yang kami terima dari Kepala Divisi Bapak itu, jenazah korban memang sempat ingin diterbangkan di bandara Timika, Papua pada pukul 9 atau maksud kami 10.00 waktu Indonesia bagian timur. Namun karena terkendala tersebut hingga harus pindah ke pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Nah, alhasil korban kakak di Papua ini atau Rusli tiba di Bandar Udara Makassar pada pukul 16.00 sore dan langsung dibawa ke rumah pribadinya yang bertempat di Kalibuak, Kabupaten Lebak untuk disemayamkan. Nah, setelah disemayamkan, kemudian jenazah Rusli dibawa ke rumah mertuanya di Jeneponto atau lebih tepatnya di desa Bulu Cibatang untuk juga disemayamkan, dan setelah dibawa ke rumah dan setelah itu langsung dibawa ke rumah orang tua atau rumah duka di dusun Papambai dan disolatkan lalu di Kuning dan di dusun setempat. Yang terakhir, rekan, lantas apakah ada rencana atau upaya dari pemerintah setempat untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada keluarga korban sendiri? Apakah ada, rekan? Baik, sejauh ini kami belum dapat informasi baik dari pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto apakah akan datang berkunjung, sebab pada siang hingga malam tibanya jenazah kami tidak melihat baik dari segi bupati dari pemerintah kecamatan. Kita kami hanya melihat pemerintah desa maupun tempat yang melakukan layak. Ya. Ya, baik. Terima kasih rekan atas laporan, atas liputan lengkapnya, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih. Ya, dan Tribuners, kami juga telah menghimpun cuplikan video mengenai seperti apa suasana ketika kerabat dan juga keluarga besar menyambut kehadiran dari korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua Tengah. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Kalau orang jalan rawa. Udah pada batu di sulu sama bocah tabit kan? Di situ tunggu dulu lah. Latihan di sisa-sisa mayat. Baik Tribuners, saat ini kita sudah menyaksikan kedatangan jenazah korban pembantaian atau penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
pada Selasa 11 Juni kemarin, atau lebih tepatnya pada pukul 1 siang, di mana korban merupakan warga dusun Pak Banbain, Desa Kareloe, Kecamatan Gontarambak, Kabupaten Lamongan. Saat ini sudah tiba di rumah duka, dan rencananya korban ini akan dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat. Dan saat ini kami masih menunggu waktu untuk jenazah untuk disolatkan ke Beras. Nah, baru beberapa saat menit yang lalu kami sudah masuk ke dalam rumah, namun dengan kondisi yang sangat sesak sehingga kami memutuskan untuk kembali keluar di halaman, atau tepatnya di ruas jalan, untuk mengantisipasi terputusnya koneksi secara langsung karena banyaknya pengguna Facebook yang juga melakukan siaran langsung terus. Seperti yang kita ketahui, jenazah almarhum Gus ini tiba di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, tepatnya sekitar pukul 4 sore, lalu kemudian dibawa ke rumah pribadinya di wilayah Kabupaten Goa untuk disemayamkan sementara waktu, di mana rumah pribadi tersebut adalah tempat tinggal sang istri bersama 2 orang anak putrinya. Setelah itu korban lalu dikawal dengan mobil patwal dari kepolisian Polres Ponto untuk dibawa disemayamkan ke rumah mertuanya yang terletak di desa Sibatan, yang jaraknya kurang lebih 2 km dari titik rumah duka atau rumah orang tua dari Rusli, sang sopir yang tertembak oleh KKB ini Tribunus. Baik, Tribunus, sekian dulu yang dapat kami laporkan pada malam hari ini. Kami akan terus memantau situasi terkini hingga korban atau Rusli ini dibawa ke tempat pemakaman umum. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.